Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini tanggal 17 April tahun 2026. Kalau melihat kalender hijrah berarti ini tanggal 29 Syawal 1447 Hijrah. Sudah di akhir-akhir bulan Syawal. Bisa kita maknai, bisa kita ingat-ingat sebagai hikmah, sudah sebulan kemarin kita melewati bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah ma barnamij ba'da Ramadan fi usra atau fi nafsi. Apa yang menjadi barnamij, apa yang menjadi rencana amal kebaikan ibadah kita untuk keluarga kita, atau mungkin minimal untuk diri kita sendiri. Ma barnamij ba'da Ramadan ma amila wa ma ibadah ba'da Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kemarin di bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah sholat, maka janganlah beribadah sholat yang banyak berjamaah dan sebagainya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya menjadi PR bagi kita, karena pendidikan tarbiyah untuk keislaman yang ketika di Ramadan banyak kegiatan-kegiatan di masjid, maka ini kembali ke rumah kita masing-masing. Maka bagaimanakah kita mengajak anak kita, membersamai anak kita bisa beribadah, khususnya sholat untuk selalu berjamaah di masjid. Hadirin rahimakumullah, ketika di Ramadan kita membaca Al-Quran, jangan sampai di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi, dan juga di bulan Dzulhijjah serta di bulan-bulan berikutnya kita sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Al-Quran kita simpan di dalam lemari, atau aplikasi Al-Quran di dalam HP kita hapus. Teruskanlah amal-amal kebaikan di bulan-bulan Ramadan kemarin, di bulan-bulan berikutnya. Begitu pula sedekah, kita teruskan bersedekah rutin, karena Allah menyukai amal itu dawam, yang rutin. Yuhibbullah a'malukum adwamah, dawam, rutin, acek, walau qalil, biarpun itu sedikit. Kuncinya adalah istiqomah. Bagaimana biar istiqomah? Kita yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua kita tahu ilmunya kenapa beramal ibadah untuk berikut-berikutnya. Hadirin rahimakumullah, ma barnamij ba'da Ramadan, program-program yang bisa kita teruskan untuk keluarga kita di bulan berikutnya setelah Ramadan adalah ada banyak hal. Bulan setelah Dzulqa'dah adalah bulan ke-12, bulan puncaknya, bulan besar kalau orang Jawa. Bulan ke-12 itu adalah puncak di bulan-bulan di kalender hijrah. Ada agenda haji, ada agenda kurban, bisa kita manfaatkan, kita agendakan untuk keluarga kita.
Dalam Al-Quran perintah Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa na'u ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, panggilan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i, antara amr dan juga biqalbihi, ada pertarungan antara perintah Allah dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tentang perintah Allah, tentang panggilan, ada 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan sholat. Di Masjid Al-Ikhlas ini muadzin memanggil, hayya 'alas shalah, marilah menunaikan ibadah sholat. Di luar Ramadan kadang yang sholat berjamaah, sholat asar, sholat subuh, tinggal pemain-pemain inti saja, itu saja. Marilah kita kembali ramaikan masjid untuk kemudian sholat berjamaah. Yang kedua adalah panggilan haji. Panggilan haji kaidahnya ini adalah kita dipanggil setiap tahun, tapi karena kuota, karena kondisi di Arafah tidak bisa memuat seluruh orang yang dipanggil, maka ada aturan-aturan tertentu. Panggilan yang ketiga kita tidak bisa mengelak, yaitu panggilan ketika kita menghadap Allah, yaitu panggilan al-maut. Maka di dalam setiap khutbah, khatib selalu mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita tamutu, dipanggil menemui kematian dalam keadaan bukan sebagai orang yang selamat. Hadirin rahimakumullah, panggilan yang kedua yaitu haji, karena kuotanya terbatas, kita diberi kesempatan untuk beramal, yaitu menunaikan ibadah kurban. Ibadah kurban hakikatnya adalah satu keluarga, satu mudhohi, satu hewan kurban. Dalam salah satu hadisnya Rawahu Tirmidzi nomor 1505, Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanat duhaya, bagaimanakah kurban ketika di masa Rasulullah ala ahdi Rasulullah SAW. Faqala, kemudian menceritakan bagaimana Rasulullah dulu berkorban. Kana rajulun yudhi bi sya'ti, seseorang biasa berkorban dengan sya'ti, yaitu dengan kambing, dan diniatkan anhu wangan ahli baitihi, diniatkan untuk diri sendiri, anhu wa baitihi, dan juga untuk keluarganya. Wa yaquluna yut'imun, dan kemudian memakan kurban tersebut dan memberikannya kepada yang lainnya. Hadis Rawahu Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, panggilan untuk berkorban ini kaidahnya adalah perkeluarga dan setiap tahun, sehingga banyak keluarga membuat program tabungan korban setiap keluarga setiap tahun. Dalam kitab Ar-Rizqu diceritakan bagaimanakah cara kita bisa berkorban setiap tahun, yaitu menabung 1 mud setiap hari. 1 mud adalah 1 genggaman tangan untuk makanan pokok. Ketika beras 1 kilogram itu adalah 13.000, 1 mud itu ukurannya adalah 693 atau 7 on, 0,7 kilo, sekitar 10.000. 10.000 kita tabung setiap hari. Kalau 1 tahun 365 hari, maka kita akan terkumpul di tabungan keluarga untuk kurban adalah 3 juta 3,6 jutaan, cukup untuk membeli kambing kurban, cukup untuk kemudian urunan, juga kalau kemudian sapi 7 orang. Semoga ini bisa menjadikan program kita supaya bisa beristiqomah beramal. Ma barnamij ba'da Ramadan fi hadhil usra, apa yang menjadikan program kebaikan untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, programkanlah bulan ke depan
Idul Kurban jatuhnya sekitar wukuf itu tanggal 25 Mei 2026, berarti 10 Dzulhijjah jatuhnya sekitar 26 atau 25 Mei 2026. Masih bisa ada waktu untuk berebut dengan keluarga. Program satu kurban satu keluarga kita tabung, kalau sekarang belum kita canangkan untuk tahun depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa razaqahu wa zamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana, dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslihna ya Allah akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma la tada'lana ya Allah damban illa ghafartah wala hamman illa satartah wala da'inan illa qadaitah wala hajatan min hawadid dunya wal akhirah ya sholihan illa qadaitah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.